Perkenalkan, nama saya Gendis Kirana Putrowardani dari Universitas Paramadina. Chapter yang akan saya bawakan adalah chapter ke-13, yaitu Behavioral Anomalies in Finance atau anomali-anomali perilaku pada finance. Keuangan perilaku mengacu pada studi tentang pengambilan keputusan keuangan irasional yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosiologis. Bab ini terutama berfokus pada anomali perilaku di bidang keuangan. Presentasi ini akan membahas berbagai bias perilaku, faktor-faktor yang menyebabkan bias tersebut, dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama adalah heuristic availability. Pada tahun 1996, Gigerenzer dan Goldstein menceritakan dan berpendapat tentang heuristik cepat dan hemat atau ketersediaan heuristik. Ketersediaan heuristik adalah tentang fakta bahwa kita cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi yang mudah diambil dan diingat. Sementara heuristik dapat berguna dalam berbagai situasi. Mereka juga dapat menyebabkan kesalahan dan dalam penilaian. Contohnya adalah ketika seseorang akan menjual dan membeli saham untuk portofolionya. Ketika seorang calon investor memiliki sedikit pengetahuan tentang bagaimana keadaan harga saham yang sebenarnya, lalu bagaimana tentang prospek ke depannya, dan memiliki sedikit informasi dan informasi yang terbatas, maka cenderung akan mengikuti orang lain dalam membuat keputusan. Ini yang disebut dengan heuristic availability. Yang kedua adalah loss aversion atau penghindaran kerugian. Penghindaran kerugian adalah anomali perilaku yang ditemukan oleh Richard Thaler. Ini menggambarkan kecenderungan orang untuk merasakan sakitnya kehilangan lebih kuat daripada kesenangan untuk mendapatkan. Penghindaran kerugian memiliki implikasi penting untuk pengambilan keputusan keuangan. Ini dapat menyebabkan perilaku irasional ketika harus berinvestasi di pasar saham. Investor cenderung lebih menghindari risiko ketika datang ke saham daripada yang seharusnya, karena mereka lebih takut untuk merasakan sakitnya kerugian daripada menghargai kemungkinan keuntungan. Contohnya adalah ketika investor mengalami kerugian, maka dia akan dengan sangat cepat menjual saham yang dimilikinya. Padahal jika loss aversion ini bisa dihindari, maka saham itu kemungkinan bisa bounce back dan naik kembali. Yang ketiga adalah the endowment effect atau efek endowment. Efek endowment adalah anomali perilaku yang ditemukan oleh Richard Thaler yang menggambarkan kecenderungan orang untuk menilai terlalu tinggi hal-hal yang mereka miliki. Misalnya dapat menyebabkan perilaku irasional saat menjual investasi atau aset. Orang cenderung mempertahankan investasi atau aset mereka, meskipun tidak lagi irasional untuk melakukannya, karena mereka menilai terlalu tinggi apa yang mereka miliki. Bias ini bisa sangat merusak ketika menjual saham. Status quo bias atau bias status quo adalah anomali perilaku yang ditemukan oleh Richard Thaler. Bias ini terlihat sangat jelas dalam pengambilan keputusan, di mana individu cenderung tetap pada investasi mereka yang ada atau melanjutkan strategi keuangan mereka saat ini, bahkan jika itu kurang optimal. Bias ini sering disebut efek inersia, karena individu menolak perubahan dan lebih memilih untuk mempertahankan status quo atau zona nyaman mereka, bahkan ketika itu bukan kepentingan yang terbaik bagi mereka untuk melakukannya. Thaler menjelaskan bahwa bias status quo ini adalah hasil dari mekanisme psikologis yang mendasari keengganan untuk kehilangan atau loss aversion. Jadi
bias status quo ini berhubungan dengan loss aversion. Contohnya adalah ketika seseorang ingin membeli selimut, dan ketika dia mengetahui selimut untuk ukuran double, queen, dan king diskon dengan harga yang sama, maka seseorang itu memiliki tendensi atau kemungkinan untuk membeli selimut yang paling besar karena merasa harganya sama, padahal sebenarnya orang tersebut memiliki ranjang yang berukuran double atau lebih kecil daripada yang seharusnya. Maka selimut yang tadi dibeli itu menjadi kebesaran. Itu adalah salah satu contoh dari mental. Yang selanjutnya adalah framing dan marketing. Framing tersendiri mengacu pada bagaimana keputusan disajikan, sedangkan marketing mengacu pada bagaimana keputusan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau dalam periode waktu tertentu. Anomali perilaku dalam framing dan marketing keuangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak rasional dan kerugian finansial. Beberapa contoh dari framing adalah yang pertama, framing positif dan framing negatif. Misalnya saja, framing positif itu 90% fat free, sedangkan framing negatif adalah 10% fat atau 10% lemak. Nah, maka biasanya orang akan terjebak pada framing positif, yaitu 90% fat free, padahal hal tersebut adalah hal yang sama. Yang kedua adalah framing goals framing. Jadi penelitian menunjukkan bahwa penyusunan tujuan atau framing tujuan itu efektif dalam memotivasi orang untuk mengambil tindakan dan mencapai tujuan mereka. Misalnya saja memframing dana pensiun menjadi saving di masa depan atau simpanan untuk masa depan. Lalu yang ketiga adalah penelitian telah menemukan bahwa atribut framing dapat mempengaruhi opsi mana yang dipilih orang, bahkan jika sebenarnya memiliki hasil yang sama. Misalnya saja ada framing iklan interest 0,5% dan biaya admin $5, padahal sebenarnya biaya $5 itu sama dengan interest 0,5%. Nah, jadi padahal itu adalah hal yang sama, dan ini penelitian membuktikan bahwa atribut framing itu mempengaruhi keputusan orang. Lalu yang selanjutnya adalah marketing atau pengelompokan dapat berdampak signifikan pada pengambilan keputusan karena kita cenderung memperlakukan setiap kelompok sebagai keputusan terpisah dan gagal mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Contohnya adalah ketika kita membuat budgeting untuk tiap bulan, padahal budgeting yang baik adalah budgeting untuk 1 tahun. Selanjutnya adalah overreaction dan underreaction, di mana investor merespon informasi baru secara berlebihan sehingga menyebabkan pergerakan pasar menjadi berlebihan juga. Overreaction dan underreaction terjadi karena interaksi berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah perilaku kawanan atau herd behavior, di mana investor mengikuti tindakan orang lain tanpa menerapkan penilaian mereka sendiri. Faktor lain yang berkontribusi adalah bias konfirmasi atau confirmation bias, di mana investor secara efektif memilih informasi yang menegaskan keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Lalu misalnya saja selama periode optimisme tinggi, investor mungkin melebih-lebihkan nilai aset yang dimilikinya, menyebabkan reaksi berlebihan atau overreaction, atau sebaliknya, ketika keadaan periode optimisme yang rendah, maka biasanya investor cenderung meremehkan nilai dari investasi mereka sehingga menyebabkan underreaction atau reaksi yang kurang.
Selanjutnya adalah diversification biases atau diversifikasi bias yang mengacu pada kecenderungan investor untuk menghindari diversifikasi portofolio investasi mereka. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa diversifikasi dapat meningkatkan pengembalian dan mengurangi risiko. Seperti yang kita tahu, don't put your egg all in one basket. Tetapi dengan adanya pengetahuan tersebut, biasanya investor terkadang atau cenderung muncul dan melakukan bias diversifikasi. Bias diversifikasi itu sendiri muncul dari beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi cara investor mengambil keputusan. Faktor tersebut adalah overconfidence, yaitu kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan atau pengetahuan seseorang. Bias diversifikasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Konsekuensi dari bias diversifikasi ini bisa parah. Dengan memusatkan portofolio mereka hanya pada beberapa saham, investor memaparkan diri dari risiko yang lebih besar. Karena kejadian buruk hanya pada salah satu saham dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada keseluruhan nilai portofolio. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi anomali-anomali perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama adalah memahami tadi bias-bias atau anomali-anomali yang bisa terjadi dan bagaimana cara mengendalikannya. Dengan memahami bias-bias ini dan bagaimana bias-bias itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, mungkin untuk mengenali pengaruhnya dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya. Untuk mengendalikan bias ini perlu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menghindari pengambilan keputusan yang terlalu cepat, dan mengevaluasi keputusan masa lalu dan belajar darinya. Cara lain untuk mengatasi anomali perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Dengan menetapkan tujuan keuangan tadi itu sangat penting dalam memandu kita untuk mengambil keputusan dan tindakan seseorang. Tujuan keuangan sangat sasaran membantu seseorang menghindari gangguan oleh informasi yang tidak relevan atau faktor emosional saat membuat keputusan keuangan. Cara ketiga adalah untuk mengatasi anomali perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan adalah mencari nasihat dari para profesional, misalnya saja akuntan atau fund manager atau konsultan. Ya, karena profesional seperti penasihat keuangan dan akuntan dapat memberikan wawasan dan panduan yang berharga dalam membuat keputusan keuangan. Mencari nasihat dari para profesional juga dapat membantu seseorang menghindari kesalahan keuangan umum dan membuat keputusan yang tepat. Kesimpulan, teori keuangan perilaku membahas tentang bias perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Bias ini muncul karena faktor psikologis dan psikologis termasuk emosi, pengaruh sosial, dan bias kognitif. Bias ini juga dapat memiliki implikasi yang penting untuk pengambilan keputusan keuangan yang menyebabkan kesalahan yang mahal dan kerugian atau kehilangan peluang. Dengan memahami anomali perilaku ini dan bekerja untuk mengatasinya, investor dan profesional keuangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Investor yang memiliki pemahaman tentang efek bias perilaku dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.